Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Masih seputar tentang perencanaan keuangan. Tagline-nya adalah wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Jadi tidak intinya Pak B mengajak untuk kepada semuanya agar kehidupannya menjadi semakin baik dan semakin sejahtera. Yaitu dengan 3 prinsip. Yang pertama adalah kemampuan mencari uang, kemampuan mengumpulkan uang, dan kemampuan untuk menumbuhkan uang. Kali ini Pak B akan berbicara tentang 8 cara mengatur gaji bulanan para milenial agar tidak bokek atau agar tidak habis sebelum gaji berikutnya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham, dan bantu like, subscribe, dan komen agar channel ini berkembang. Dan juga tekan tombol lonceng untuk mengikuti konten-konten Pak B yang bermanfaat selanjutnya. Oke, mari kita mulai. 8 cara mengatur gaji bulanan para milenial agar tidak bokek. Yang pertama adalah buat rencana anggaran bulanan. Nah, ini paling penting, rencana anggaran bulanan itu berapa. Jadi misalnya gaji berapa, kebutuhannya di breakdown berapa, di satu persatu. Ini apa. Jadi itu anggaran bulanan. Jadi seperti itu ya. Biar apa? Biar tidak bokek. Biar nanti misalnya gaji tanggal 1 nanti sampai tanggal 30 itu masih ada bahkan sisa. Nanti gajian berikutnya masih tenang. Kan seperti itu. Yang kebanyakan adalah sebelum tanggal 30 malah setengah bulan sudah, makanya cuma tinggal salimi misalnya. Kan nggak enak juga kan seperti itu. Bagaimana mau sehat secara fisik maupun psikis kalau keuangannya juga tidak bagus. Oke, yang kedua, gunakan aturan. Ini hanya saran saja, aturan 10, 20, 30, 40. Itu hanya saran saja, bisa dimodifikasi tergantung keinginan. Yang pertama adalah 10%, 20%, 30%, 40%. Itu kan 100%. 10% untuk kebaikan, untuk sosial, infak, sedekah, dan sebagainya. Yang 20% untuk investasi, ditabung dulu, kalau tidak cukup ditabung dulu, ditabung di rekening yang berbeda. Mbak Beda yang mengatakan rekening itu minimal 3, rekening operasional, rekening tabungan untuk investasi, dan rekening dana darurat. Kan seperti itu. Sebelum rekening-rekening yang lain. Rekening itu bisa macam-macam nanti, bisa rekeningnya itu bisa rekening yang tabungan aja, bisa tabungan haji misalnya, bisa tabungan umroh, bisa tabungan anak, bisa tabungan macam-macam, itu kelanjutannya. Tapi rekeningnya 3 itu yang paling pokok. Jadi 10% kebaikan, 20% investasi, membayar hutang. Kalau punya hutang itu maksimal 30%. Itu maksimal. Tapi saran Pak B jangan berhutang. Kecuali untuk hal-hal yang baik. Itu produktif lah, bukan baik. Produktif. Itu juga kalau memang keadaannya mampu dan berkomitmen jangka panjang. Kalau bisa dibalik, mendingan dibalik. Jadi membayar hari ini untuk masa depan yang akan datang. Jangan dibalik, masa depannya dipakai hari ini dengan cara berhutang. Kan seperti itu. Tahan gaya untuk tetap mengumpulkan uang dengan komitmen yang benar. Yang 40% digunakan untuk kebutuhan operasional bulanan, untuk makan, minum, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak punya hutang kan berarti kan luar biasa. Nanti investasinya itu 50%. Investasinya 50%, dana sosial kebaikan itu 10%, yang operasional 40%. Kalau anak muda seperti itu atau keluarga seperti itu, yakinlah hidupnya sejahtera. Karena 50% ditabung, dia hidupnya hanya 40% untuk operasional. Semakin tinggi pendapatan atau semakin tinggi penghasilan, operasionalnya akan semakin kecil. Ini mungkin untuk golongan yang punya penghasilan 10 juta ke bawah. Itu kan seperti itu bagus. Misalnya 4 juta untuk makan, misalnya 10 juta ya, 4 juta untuk makan, yang 5 juta ditabung, yang 1 juta untuk keperluan dan sebagainya. Keperluan jalan-jalan di mana? Ya jalan-jalan bisa juga. Katakanlah kalau mau lebih moderat ya 40% untuk investasi, yang 10% untuk jalan-jalan. Semakin besar ini kan semakin kecil justru makinnya. Nanti akan semakin besar tabungannya. Katakanlah
di atas 100 juta misalnya. Kan kalau kehidupannya tetap sederhana berarti kan paling-paling hanya 10% malahan. 10 juta untuk 1 bulan. Terus sedekahnya dikeberangkan masih 10 juta juga, ya kan 10% juga. Terus sisanya untuk apa? Untuk investasi berapa? 70% atau sampai 80%, kan luar biasa. Oke. Yang ketiga adalah bayarlah seluruh tagihan secepatnya. Begitu terima gaji, langsung bayar tagihan rutin, bayar listrik, telepon, bayar macam beli data internet, macam itu dibeli, bayar, jangan sampai terlambat dan didenda. Itu yang paling penting. Tuh ya. Yang keempat adalah sisihkan sebagian gaji untuk tabungan atau untuk dana darurat. Ya, tadi kan sudah ada 3, tadi kan belum ada yang di situ karena ada kebaikan, investasi, membayar hutang dan kebutuhan. Tapi nanti sisihkan juga untuk tabungan, untuk dana darurat. Jadi tabungannya dibagi 3, rekeningnya. Ada rekening operasional, rekening investasi tabungan, mengumpulkan uangnya, yang lainnya rekening dana darurat. Sisihkan seperti itu. Kalau untuk milenial yang masih single itu 6 kali gaji pokok, 6 kali pengeluaran. Kalau yang sudah menikah berarti 9 kali sampai 12 kali pengeluaran per bulan untuk dana darurat. Agar apa? Ketika terjadi sesuatu mendadak, tetap keluarganya tetap masih terlindungi dengan aman. Yang kelima adalah memilikilah rekening khusus untuk menabung. Nah, tadi sudah Pak B jelaskan, tapi khusus ya. Khusus itu bisa di macam-macam, jadi breakdownnya. Bisa jadi tabungannya kan macam-macam. Tabungannya untuk beli rumah, tabungannya untuk haji, tabungan untuk anak sekolah, tabungan untuk umroh, tabungan untuk beli mobil dan sebagainya. Kan tabungan saja bisa jadi macam-macam, khusus untuk tabungan. Nabung lupakan, komitmen jangka panjang. Yakinlah itu akan berhasil. Berat Pak, berat, karena komitmen jangka panjang dan tidak kelihatan orang lain. Kan seperti itu. Yang keenam adalah catat dengan rapi seluruh pengeluaran. Nah, jadi administrasi sudah rapi. Kalau rapi ya catat di sebuah lembar, beli apa, bulan ini beli apa. Biar audit internal keuangannya bagus. Oh, ini bulan ini penghasilannya 7 juta atau 5 juta atau 3 juta. Pengeluarannya cuma 1.500.000. Kan keren. 50%-nya masih sisa. Penghasilannya 6 juta, pengeluarannya 3 juta, berarti 3 jutanya masih sisa. Pengeluarannya 6 juta, penghasilannya 5 juta. Lu kok bisa? Hutang nanti 1 juta, nanti bocor. Bocornya di mana? Di audit satu persatu. Oh, ternyata kita kemarin jalan-jalan yang tidak direncanakan. Kita kemarin ngopi-ngopi yang tidak direncanakan dan sebagainya. Catat seperti itu untuk keuangan yang lebih baik masa depan. Yang ketujuh adalah berinvestasilah sedini mungkin. Nah, ini paling penting Pak B sering mengingatkan, berinvestasi sedini mungkin. Ini pengalaman Pak B. Begitu penyampaiannya saya mulai berinvestasi di bidang properti, terutama tanah. Nah, seperti itu. Tapi memang tidak keren karena teman-teman yang lain beli ini itu bergaya, tapi tidak. Itu hanya pengalaman saja. Itu adalah pilihan hidup. Kalau Anda mau sukses itu berinvestasinya sedini mungkin. Karena sedini mungkin pasti biayanya lebih kecil. Jadi kalau mau merencanakan 10 tahun ke depan dengan 3 tahun ke depan sama-sama biayanya pasti lebih murah yang 10 tahun. Misalnya 10 tahun itu kita punya rencana punya uang 300 juta. 10 tahun yang lalu berarti kan hanya setahunnya 300 juta dibagi 10, berarti kan 30 juta per tahun. Jadi setahun 30 juta. Kalau dibeda lagi per bulan 2,5 juta. Tapi kalau 5 tahun untuk mendapatkan 300 juta jadi banyak karena setahunnya adalah 60 juta. Kalau dibagi 12 jadi 5 juta per bulan. Kan seperti itu. Itu hanya contoh, sama-sama mendapatkan 300 juta. Yang terakhir adalah lakukan evaluasi keuangan secara mandiri. Ya, kalau yang sudah berkeluarga ya berdua itu lakukan dalam suasana yang santai itu seperti itu. Keuangannya 1 bulan habis berapa, pendapatannya berapa, habis berapa, sisa enggak atau kurang dan sebagainya. Kalau yang pribadi ya dihitung tadi, catatannya dihitung satu persatu.
dapat hasil berapa, gaji atau bisnis berapa, keuangannya berapa. Yakinlah hidupnya akan sejahtera ketika perencanaan keuangannya menjadi bagus. Karena apa yang penting adalah bagaimana kita itu menyimpan uang, bukan berapa banyak penghasilannya, tapi menyimpan uang, nanti uang terkumpul dan ditumbuhkan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share, serta tekan tombol lonceng untuk mengikuti konten Pak B yang seputar investasi dan perencanaan keuangan agar keuangan Anda menjadi baik. See you next time.